Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, para guru-guru tercinta, sekarang sudah berada di tanggal 1 Februari. Seperti yang kita tahu bersama bahwa tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari itu perencanaan kinerja kita di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Maka tiba saatnya sekarang kita mau melihat bagaimana tampilan dari perencanaan kinerja kita atau kinerja kita di PMM karena sudah masuk Februari. Oke, mari kita buka aplikasi PMM dulu. Tapi sebelum itu mari kita support dengan share, like, dan subscribe channel ini. Kita buka aplikasi Merdeka Mengajar. Ini Chromebook ya sahabat. Kalau Chromebook seperti ini. Nah, rupanya ada pemberitahuan batas waktu penyelesaian perencanaan kinerja diperpanjang. Nah, mari manfaatkan dengan baik agar bisa segera masuk ke tahap pelaksanaan. Ya, kita buka pengelolaan kinerja kita ini. Kemudian ini tampilannya sudah ada ya sahabat. Berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, ini observasi praktik kinerja. Nah, ini yang pertama, cek langkah observasi. Kita buka. Maka di sini akan ada pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai 30 Juni. Ada di sini berikut indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Yang pertama, aktivitas interaktif, cek rubrik observasi. Kita coba buka contohnya. Nah, ini dia rubrik observasi kelas. Berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan, berarti kepala sekolah, berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Fokus perlakuan diobservasi, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan. Guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif, guru menyediakan peran dalam kelompok, guru memberi dukungan. Ya, ini sudah ada semuanya. Bisa dilihat di dashboard rubrik observasi kelas. Kemudian bagian 1, pelaksanaan observasi. Nah, ini masih dikunci ya karena belum sampai. Dan ini coba kita buka isi dokumen. Nah, ini isinya. Formulir diskusi persiapan. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Nah, ini target perilaku. Nanti dicentang ya. Dicentang maksimal 3 ya. Tapi terserah kita nanti. Maksimal atau 1 kita saja. Kemudian apa saja upaya akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Mungkin guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, atau guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, atau guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Di sini kita pelajari apa yang mau kita buat ya, sampai 250 kata di sini. Apa yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang 3 ini tadi, atau 1 atau 2, maksimal 3. Jadwal observasi. Nah, di sini bisa kita diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, bisa diambil tanggalnya berapa, maka bisa dipilih di sini ya. Yang penting diskusikan dulu dengan kepala sekolah. Jenjang bisa juga dipilih. Karena kita di SMP, kita pilih SMP nanti ya. Nah, ini berarti. Kemudian kelas berapa, kita ngajak kelas berapa, setuju misalnya ya. Dan mata pelajaran apa, kita ketik di sini. Misalnya mata pelajaran saya pendidikan
agama udah ada langsung Islam dan Budi Pekerti. Mungkin di sini jam observasinya kapan? Bisa dilihat di sini ya. Yang penting ada diskusi dengan atasan terlebih dahulu. Ini untuk observasi ya para sahabat. Ya, baru nanti unggah dokumen. Dokumen yang kita unggah itu dalam bentuk RPP, modul atau perangkat asesmen kita. Bisa jadi asesmen yang akan kita lakukan dalam observasi kelas ini. Bisa nanti diunggah ya, dalam bentuk kita masukkan ke komputer kita unggah dalam bentuk format PDF maksimal 10 MB, atau kalau sudah ada di format bukti karya, bisa kita ambil di sana. Kemudian kita kumpulkan ya, karena saya belum mengupload karena belum mendiskusikan. Nanti kita akan tekan kumpulkan ini. Kita simpan draft aja dulu. Kita kembalikan aja dulu. Kemudian kita tengok yang selanjutnya. Nah, ini tadi kan mulai, maka kita lanjutkan nanti. Dan kita kembali ke yang ke bawah. Ini kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi yang kita buat beberapa waktu di jualan Januari. Kita coba tengok. Nah, ini dia. Kemarin kita buat RHK-nya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini kita mengerjakan aksi nyata topik di pelatihan mandiri. Ini poinnya 32 poin karena dibuat kegiatannya 4, karena 4 kali 8 32 poin. Belum dikumpulkan, maka kita yang sudah menyelesaikan aksi nyata, kita kumpulkan sertifikatnya di sini. Nah, ini dia. Tingkat kesesuaian pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini pelatihan presentasi nyata sekitar 8 poin. Unggah di sini. Mungkin sudah selesai 4 topik kita itu. Kita unggah di sini, baru selesai 32 poin yang tadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang peroleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Nah, ini bisa juga kegiatan berdurasi 2-3 hari BIMTEK ya, pendidikan pelatihan, makanya juga setara 8 poin. Nah, kita upload juga sertifikatnya di sini. Begitu juga dengan yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, webinar, boleh konferensi, simposium dan sebagainya. Ini juga 16 poin karena ada 4. Nah, kita juga bisa mengupload sertifikatnya di bagian ini ya. Oke, sama dengan yang tadi. Nah, di sini dibuat total poin 80 poin, melebihi ekspektasi. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, nanti dikumpulkan akan dinilai lah oleh kepala sekolah. Itu yang pengembangan kompetensi. Ini tugas tambahan yang kita buat kemarin adalah tugas tambahan sebagai wali kelas. Juga dikumpulkan laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Kemudian ada lagi untuk pembina OSIS ya, kami boleh juga di sini. Kemudian yang ketiga, semua jenjang ya, meningkatnya bagi pengurus organisasi asosiasi profesi guru atau MGMP. Nah, ini boleh juga dikumpulkan. Ya, kemudian yang keempat, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini yang baru kemarin. Yang dibuktikan juga dengan surat keputusan dan laporan atau surat tugas. Ya, ini tugas tambahan. Jadi tinggal kita kumpulkan saja lagi sahabat. Dan ini dokumen KAOSP ini dikumpulkan oleh atasan, dokumen keaduan kelas dikumpulkan oleh atasan. Ini pelaku kerja, sehingga kita cek ya, laksanakan sesuai dengan yang disepakati. Ini berarti pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini sama dengan berakhlak. Ya, ini bisa dibaca sendiri ketika kita buat di awal dulu. Baik sahabat, itu sudah berubah tampilan. Dulu perencanaan, sekarang sudah ada menu pelaksanaan kinerja yang ada di menu platform Merdeka Mengajar. Semoga kegiatan kita bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, karena di sini persiapan observasi kelas bulan Februari, kemudian di Maret periode observasi kelas dan divisi tindak lanjut, dan April pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pantauan atasan, dan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Semoga dimudahkan, dan observasi praktik kinerja juga selesai, kemudian pengembangan kompetensi juga selesai sertifikatnya, tugas tambahan juga selesai sertifikatnya. Oke, terima kasih. Itu sekelumit tentang pengelolaan kinerja yang sudah memasuki masa pelaksanaan kinerja. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.